Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, selamat Paskah untuk kita semua. Kini kita tiba dalam edisi renungan harian. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan yang memberkati kami, memberi kami sukacita pagi ini. Kami serahkan hidup kami satu hari ini ke tangan Tuhan. Dan melalui kebenaran firman-Mu, biarlah itu yang memotivasi kami, meneguhkan iman kami, menguatkan kami, sehingga dengan sukacita kami melanjutkan segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan, kuasa Roh-Mu yang menguasai setiap hati, jiwa, dan pikiran kami, sehingga kami selalu merindukan kebenaran firman Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Inilah kami Bapa, inilah kami Tuhan. Terimalah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, pagi ini Selasa 11 April 2023, renungan kita tertulis di 1 Korintus 15 ayat 58. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Onpe hamua kadongaku nahina holongan, marsi hohot jala somu bau bamahamu. Jalalam sumurung matoktong di bagasan ulaon ni Tuhani, ay di boto hamudo, dang magopo halujau muna di bagasan Tuhani. Demikian firman Tuhan. Selamat Paskah untuk kita semua Bapak Ibu saudara-saudara. Dan kita tahu pesan dari Paskah bahwa kebangkitan adalah inti dari kepercayaan kita sebagai orang Kristen. Tanpanya iman kita tidak ada artinya. Iman membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Cinta kasih membuat segalanya menjadi mudah. Karena itu, Paskah yang kita rayakan mengajari kita bahwa hidup tidak pernah berakhir dan cinta kasih tidak pernah mati. Maka saudara-saudara yang kekasih, melalui renungan kita pagi ini dengan judul berdiri teguh, tidak goyah, dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada suatu hari seorang kakek tua renta memutuskan tinggal sendirian di tengah hutan. Istrinya telah lama meninggal dunia dan ia sebatang kara tanpa seorang anak pun. Ketika dia duduk di belakang rumahnya, dia menatap hamparan tanah luas kering dan gersang di pedalaman atau di desa terpencil di mana dia tinggal. Dia berpikir, sangat lama dia memikirkan sesuatu sampai kemudian memutuskan membelanjakan sisa uang pensiun yang dia miliki untuk membeli beberapa karung benih pohon cemara. Hari demi hari, dia menaburkan benih-benih pohon itu di sekitar halaman rumahnya, terus sampai ke dalam hutan, bahkan sampai berkilo-kilo mil jauhnya. Setiap orang yang melihatnya menganggapnya sebagai orang kurang waras dan bahkan sampai khawatir kalau si kakek ini menjadi gila akibat rasa frustrasi. Tetapi saudara-saudara Bapak Ibu yang terkasih, kakek tua itu berkata, "Aku mungkin tidak akan menuai hasil dari pekerjaanku ini, tapi kalian bisa menikmati hasilnya nanti." Berpuluh-puluh tahun kemudian, kakek tua itu sudah lama meninggal dunia.
tetapi benih yang dia tabur telah bertumbuh menjadi barisan pegunungan panjang dan rimbun di daerah itu. Daerah yang tadinya kering dan gersang sekarang menjadi daerah paling subur dengan curahan hujan paling tinggi dan menjadi resapan air di mana berbagai hewan berlindung dengan tenang di dalamnya. Buah pekerjaan kakek itu tidak dirasakannya memang sama sekali, tetapi apa yang dikatakannya tadinya terbukti jerih lelahnya tidak sia-sia. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, ilustrasi tersebut mengingatkan kita untuk percaya pada setiap hal yang baik dan terus melakukannya. Apapun yang disebut kebaikan, kebenaran, dan keadilan adalah kehendak Tuhan. Dan jika kita melakukan apapun yang Tuhan mau dan berusaha menyenangkan hati Tuhan, kita harus percaya bahwa kepercayaan kita tidak akan pernah gagal. Bapak, Ibu, saudara-saudara, demikian juga Paulus menasihatkan jemaat Korintus untuk terus berpegang pada kepercayaan bahwa Tuhan akan memberkati iman dan pekerjaan yang mereka lakukan dalam nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, ada banyak orang berhenti melakukan hal baik karena mereka menjadi lemah, putus asa, dan menyerah dengan semua persoalan. Seorang ayah meminta anaknya untuk mencuci motornya. Si anak berdalih, untuk apa saya mengerjakannya? Toh esok hari motor itu akan kotor lagi. Si ayah berkata, kalau begitu, kamu tidak usah makan dan minum lagi. Si anak terkejut, loh kenapa ya? Toh kamu akan lapar dan haus lagi, jadi untuk apa kamu makan dan minum? Perkataan si ayah menyentak anak itu dan mengingatkannya bahwa segala pekerjaan yang baik tidak akan percuma bila dikerjakan, karena akan membawa hasil yang baik kapanpun itu. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu apa masalahnya? Masalahnya adalah mental mudah menyerah, mudah bersungut-sungut, mental padang pasir seperti orang Israel muter-muter selama 40 tahun di padang gurun. Haus sedikit mengeluh, lapar sedikit mengeluh. Orang yang suka mengeluh itu enggak akan pernah jadi orang yang berhasil, karena dia tidak pernah melihat kekurangan dirinya dan malas memacu dirinya sendiri. Pernyataan yang mengatakan, ya saya memang enggak pintar dari sononya, jadi buat apa saya belajar? Memang saya ditakdirkan jadi orang yang gagal, jadi buat apa berusaha? Itu bukan mental juara. Tetapi bisa dipastikan orang-orang bermental seperti itu akan menjadi orang yang lebih tepat seperti yang dikatakan, yakni kalah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ada pernyataan begini, kekalahan seseorang itu terjadi bukan karena dia berusaha lalu gagal, tetapi ketika dia berhenti berusaha. Karena justru dalam usaha kesekian ribunya itu, dia akan menang dan sukses. Tidak ada orang sukses tanpa ketekunan dan kerja keras. Seperti Thomas Alva Edison dan presiden terkenal Abraham Lincoln. Masalahnya, tidak setiap orang tekun dan bahkan pantang menyerah. Kebanyakan punya pola pikir orang kalah. Prinsip teguh dan tekun berjuang juga bukan hanya ada dalam dunia bisnis, tetapi saudara-saudara juga berlaku dalam hidup Kristen. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mengingat bahwa jemaat Korintus diombang-ambingkan dengan pengajaran yang beragam, mereka bingung
kebanyakan di antara warga jemaat Korintus adalah orang Yunani dan tidak percaya pada kebangkitan tubuh, mereka juga mulai menyaksikan kalau Kristus bangkit di antara orang mati. Tetapi Paulus mengingatkan mereka bahwa Yesus Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang juga bangkit dari kematian. Kebangkitan itu mungkin dalam Tuhan. Kenapa? Tuhan sanggup. Dan buat kita apa artinya? Hidup manusia bersama Tuhan tidak berlaku hanya dalam dunia, tetapi juga di sorga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hidup manusia ini tidak akan berhenti ketika napas berhenti dan darah berhenti mengalir. Tetapi hidup ini akan berlanjut sampai dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Kebangkitan memberi kita semangat dan harapan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, orang Kristen harus berdiri dengan teguh. Jangan mudah menyerah. Kesulitan, tantangan, persoalan, bahkan ajaran yang di luar Kristus tidak boleh menggoyahkan iman kita. Orang Kristen harus terus maju di dalam Tuhan. Kenapa? Kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Maka saudara-saudara yang terkasih, berbahagialah kita yang sudah berdiri teguh, tidak goyah, dan selalu giat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Karena Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia, sehingga sukacita dan damai sejahteranya berkelimpahan bagi kita. Berbahagialah kita dan semua pribadi di antara kita yang sudah semakin setia, lebih setia dan sangat setia melakukan pelayanan di dalam pekerjaan Tuhan. Karena Dia yang kita sembah, kita puji dan kita muliakan, diam di dalam kita dan kita diam di dalam Dia. Berbahagialah kita yang sudah semakin teguh, kokoh, kuat dan giat melayani pekerjaan Tuhan dengan tetap setia beribadah, bersyukur, berdoa, memuji, memuliakan, menyembah dan memberi persembahan. Karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup dalam kehidupan kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera di sorga. Selamat Paskah untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Selamat berkemenangan dan selamat meneguhkan iman. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami dan meneguhkan iman kami, sehingga kami tidak mudah menyerah, tidak berhenti berjuang, dan tidak berhenti melayani, dan selalu giat. Karena ketika kami terus melekat pada Tuhan, segala jerih payah kami tidak akan sia-sia. Kami tidak akan mengeluh, kami tidak akan berhenti untuk selalu berkarya. Mampukan kami Tuhan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan hidup kami satu hari ini ke tangan Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati kami, Engkau sertai kami, Engkau lindungi kami. Mari Tuhan bangkitkan orang yang jatuh. Mari Tuhan kuatkan orang yang lemah. Berikan pengharapan yang hidup, sehingga tidak satupun yang putus asa di antara saudara-saudara kami yang mengimani Tuhan, yang mengikut Tuhan. Mampukan kami selalu mengandalkan Tuhan, sehingga kami penuh dengan sukacita untuk melanjutkan segala aktivitas kami. Apapun karya kami, apapun tanggung jawab kami serahkan ke tangan Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa, keterbatasan, dan ketidakmampuan kami. Sempurnakan segalanya Tuhan dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan terimalah doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin.